A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di sekitaran. Yang sama-sama kita hormati ayahanda kita, ibunda-ibunda, abang-abang, kakak-kakak yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Salah satu di antara rahmat dan nikmat Allah yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, jam sekian, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup berarti masih ada kesempatan untuk kita memohon ampun atas dosa dan kekhilafan kita. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita beramal kebajikan. Maka jangan sia-siakan kesempatan kali ini, dan tidak ada yang mengetahui apakah kita masih bisa hidup sampai esok hari. Untuk itu, mari kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah, yaitu ucapan ketika kita menerima satu kesyukuran. Memang di dalam tafsir dikatakan ada dua. Yang pertama, kalimat ini biasanya adalah untuk menyudahi sebuah pekerjaan. Tapi kalimat ini juga adalah sebagai rasa syukur ala ni'amillah, yaitu rasa syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama bersyukur dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala dan malaikat senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kata digunakan di dalam bahasa Arab adalah yusalluna. Yusalluna itu dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu gunanya adalah lil hadir wal mustaqbal, atau dalam bahasa Inggris bisa dipadankan dengan present tense atau present continuous tense, ya, selalu berlanjut. Nah, kita ingin salawat kita kemudian bersama dengan salawat Allah Subhanahu wa taala. Tentu beda tujuannya. Kalau kita adalah tentu meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak pakai sayyidina boleh juga. Ya. Selanjutnya di dalam ayat itu juga dikatakan wasallimu taslima, dan hendaklah kamu juga bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah pernah bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya
illa raddallah ruhi ila jasadi hatta arudda alaihi salam. Siapa yang bersalam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruhku kepada jasadku sampai aku mengembalikan salamnya. Salam itu kan doa. Siapa yang paling terbaik berdoa nih? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama bersalam kepada Rasulullah. Apa salamnya? Assalamu alayka ya Rasulullah. Atau salam ketika duduk tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini dia. Seterusnya, sebetulnya saya agak grogi sebetulnya ketika melihat senarai yang ada di di papan situ kan. Ini penceramahnya nih, ini guru-guru semua ya. Ada Ustaz Supriyadin, kemudian ada Ustaz Riza Al-Hafiz ya, ada Ustaz Anto Makmur ya. Saya kebetulan diamanahkan oleh Ustaz Supriyadin untuk menggantikan beliau. Ini berat karena yang digantikan itu adalah guru saya. Nah, ini permasalahannya. Tapi saya karena berpegangan kepada apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ana abdan liman 'allamani harfan. Saya ini adalah hamba bagi orang mengajarkan saya walaupun satu huruf. Nah, ini permintaan yang sulit untuk tidak dikabulkan ya. Nah, karena derajatnya beliau adalah guru dan kami adalah murid, maka tentu nanti di dalam penyampaian itu sangat berbeda sekali. Jadi kalau misalnya ada kata-kata ataupun sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon kami ini untuk diluruskan. Maklum masih derajatnya sebagai murid dan nampaknya beliau melatih saya untuk menggantikan beliau. Nah, ini dia. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu. Pada malam hari ini adalah saya tertarik dengan sebuah kata di dalam Al-Quran, yaitu katanya adalah mu'minuna haqqa. Mu'minuna haqqa. Apa itu mu'minuna haqqa? Mukmin adalah orang-orang yang beriman. Tapi orang-orang yang beriman ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kata belakangnya haqqa. Haqqa. Itu benar-benar ya. Benar. Di dalam bahasa Arab, untuk mengungkapkan satu nilai kebenaran itu bisa digunakan 3 kata. Yang pertama, kata yang digunakan adalah hak. Lawannya adalah batil. Hak, batil, benar ungkapannya. Ada lagi kata yang digunakan adalah shadaqah. Lawannya kadzaba. Ada lagi yang digunakan adalah sahih awis shawab. Lawannya adalah khata. Khataun. Salah. Jadi hak, shadaqah, sahih awis shawab, benar. Sini lagi batil, kadzaba, kemudian khata'a, ini salah. Tapi kalau kita melihat, tidak mungkin satu kata dalam bahasa Arab itu bermakna sama. Paling tidak ada nilai stressingnya. Stressingnya apa pula nih? Nilai apa namanya dalam bahasa Inggris kalau stressing nih? Adalah nilai sedikit diangkat sedikit. Contoh, ada stressingnya. Dalam bahasa Arab, kalimat khofa, ya, khofa itu takut. Itu atau khauf, ya, wa amanahum min khauf, takut. Padanannya, misalnya maksudnya bukan padanannya, sinonimnya itu adalah kata khasyah, takut juga. Ya, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Dua-dua takut, tapi kata khasyah itu takutnya adalah
atas dasar kesadaran keilmuan, tidak sekedar takut aja, tidak nurani takutnya, tidak naluri maksud saya, tapi takut dengan keilmuan, sadar ini adalah sebuah yang harus ditakuti. Itu namanya khasyah. Nah, begitu juga hak, sadaq, kemudian sahih. Salah satu pendapat misalnya adalah kata hak itu adalah yang kebenarannya itu mutlak. Misalnya apa? Tidak bisa diganggu buat lagi. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ya, kebenaran itu adalah bersumber dari Tuhanmu. Hak digunakan, tidak kalimat sahih atau kalimat shadaq, tidak. Jadi kebenarannya adalah kebenaran yang memang zatnya itu memang sudah benar, tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu kalimat hak. Kalau sadaqah itu biasanya kaitannya dengan personality seorang, menjadi karakter di dalam dirinya. Seperti apa contohnya? Abu Bakar Siddiq. Nah, ini dia. Kemudian sahih itu kaitannya dengan statement, ungkapan, ya. Tapi bisa saja kebenarannya masih diragukan. Nah, ini dia. Tapi kalau hak itu benar-benar. Nah, ini dia. Jadi yang kita akan bahas adalah mukmin yang hak. Berarti mukmin yang sebenar-benarnya. Nah, ini dia. Nah, kalau kita cari-cari kata mukminuna haqqa itu, ya, diantaranya di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ya, itu keterangannya di sana. Kemudian surah Al-Anfal ayat 74. Tapi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah surah Al-Anfal ayat 2 dan 4, insyaallah 2 sampai 4. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ayat 2-nya. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ketiganya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ini ayatnya. Ya, ayat keempat. Sekarang kita terjemahkan pelan-pelan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Kalau kata innama itu menurut Buya Hamka itu tafsirannya adalah cuma, ya, atau hanyalah. Tapi kalau kita lihat Quran terjemah itu biasanya sesungguhnya. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, itu orang-orang idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan atas mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ke atas Tuhan mereka bertawakal. Ayat nomor 2, ayat nomor 3-nya, alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum, dan
atas apa yang dirizkikan kepada mereka, yunfiqun, mereka nafkahkan. Ayat yang keempatnya, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun, bagi mereka derajat, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, dan keampunan, wa rizqun karim, serta rezeki atau nikmat yang mulia. Nah, inilah dia terjemahan secara harfiahnya. Jadi kalau kita terjemahkan secara ringkasnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, kira-kira begitu. Sekarang kita bedah ayat ini satu persatu. Nah, yang menjadikan seseorang itu beriman dengan sebenar-benar beriman, inilah ayatnya. Untuk apa kita mengetahuinya? Supaya kita mengintrospeksi diri kita. Saya ini sudahkah sebagai orang yang beriman, atau pura-pura beriman, atau tidak sama sekali beriman? Nah, ini standarnya. Karena tadi saya sudah katakan, di belakang ayat dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka inilah orang yang beriman sebenar-benarnya. Karena kata hak di situ adalah menunjukkan bahwa tidak bisa diganggu-gugat kebenarannya. Ini standarnya sudah. Kalau ada pada diri seseorang ini, insya Allah dia mu'minuna haqqa. Ini dia. Yang pertama, syaratnya adalah idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Apabila disebut saja nama Allah, gemetar hatinya. Pertanyaannya adalah, sekarang kapan seseorang itu bisa bergetar hatinya? Ketika disebut nama seseorang di hadapannya. Ini kita harus tanyakan dulu ya. Tak mungkin seketika itu bisa bergetar hati, itu tak mungkin. Pasti ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Kalau kita melihat banyak TikTok, saya lihat TikTok, salah satunya TikTok Ustaz Abdul Somad yang dibuat orang, maksudnya ceramahnya. Kata Ustaz Abdul Somad, saya lama di Mesir, tak bergetar hati saya. Rupanya tak ada cinta di situ. Jadi getaran itu rupanya adalah disebabkan karena cinta. Kita kalau melihat seseorang yang kita cintai, kemudian mendengar saja mungkin namanya, langsung kita gemetar, ya, terkejut kita. Ada sesuatu yang merasuk ke dalam jiwa kita. Nah, berarti di sini adalah cinta sebabnya. Tapi derajat cinta itu tidak mungkin langsung begitu saja. Maka harus ada jenjangnya. Jenjang yang pertama adalah kenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Untuk sampai kepada derajat bergetar, ada cinta. Cinta itu membutuhkan pengenalan terlebih dahulu. Maka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini panjang juga kajinya ini ya. Ya, melalui, biasanya kalau yang ringkasnya melalui ayat-ayat qauliyah katanya, yaitu firman-firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun pendapat-pendapat para ulama. Ini qauliyah. Ada lagi yang kedua adalah kauniyah, yaitu alam semesta ini, ciptaannya.
Nah ini dia. Jadi dengan begitu berarti kita tidak boleh tidak kenal dengan Allah, supaya menumbuhkan rasa cinta ini. Dan syaratnya berarti kita harus menambah secara hari per hari pengetahuan akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum sufi sering mengucapkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya, yang kenal dirinya, maka akan kenal Tuhannya. Karena itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam diri. Maka coba kita merenung-renung dulu. Ini saya nih kok lahir dulu tidak ada. Seperti saya nih lahir tahun 1984. 83 di mana saya kira-kira ya? Nah ini. Kemudian untuk apa saya diciptakan? Kemana nanti saya akan dikembalikan? Nah, maka kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un." Bagaimana kamu itu bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kamu dulu mati? Tidak tahu. Mana ada yang tahu kita nih sebelum kelahiran kita? Setelah itu kamu dihidupkan. Setelah itu dimatikan kembali. Setelah itu dihidupkan kembali. Kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Nah, dengan mengenal ini, maka kita kemudian tumbuhlah rasa cinta. Maka kenal terlebih dahulu, kemudian cinta. Kalau sudah cinta, nah ini ada pepatah bahasa Arab, man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, aktsaru min dzikrihi, pasti dia banyak menyebutnya. Nah, kita aja kalau cinta dengan istri sikit-sikit nyebut, ya kan? Ataupun yang belum punya istri, ada anak sama temannya salah satu ngobrol, ada yang diinginkannya disebutkannya. Nah ini. Jadi kenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga yaitu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Rindu. Kalau sudah cinta, nanti rindu kepada Allah. Makanya orang-orang yang sudah di dalam jiwanya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Kematian inilah penghalang bagiku untuk bertemu dengan Tuhanku. Di kematian bukan sesuatu yang ditakutinya, malah menjadikan kematian ini adalah sesuatu penghambat diriku dengan Tuhanku. Ini berarti sudah rindu dia. Jadi kenal Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah taala, yang terakhir adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya bergetar hatinya. Kapan itu? Kalau dia tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malu dia kalau terdengar nama Allah Subhanahu wa taala, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ada perasaan malu tadi. Derajat inilah yang bisa membuat kita bergetar. Kenal Allah Subhanahu wa taala, tambah terus pengetahuan. Cintai Allah Subhanahu wa taala, timbulkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau menyalahi aturan Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika disebut saja namanya, bergetar hati kita. Nah ini gimana kita? Bergetar nggak? Nah, tanya sendiri pribadi masing-masing, apakah ada getaran di dalam jiwa kita? Kalau tidak ada, teruslah berusaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan hidayahnya, insyaallah. Nah, tadi saya sudah terangkan bahwa pada kalimat innama, ya, itu adalah adatul hasyar dalam bahasa Arab. Adatul hasyar artinya alat untuk pembatas. Makanya diterjemahkan hanyalah, ya, kata Bu Hamka tadi cuma saja. Tapi kalau dalam terjemahan adalah sesungguhnya.
Jadi orang mukmin itu hanya orang mukmin yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, coba lihat kita di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur karya Imam As-Suyuti. Di dalam situ dikatakan, akhraja Ibnu Abi Syaibah an Abdillahi Humaid an Ibni Jarir an Ibni Mandzur wa Ibnu Abi Ubay Hatim wa Abu Syaikh wal Baihaqi fi Syu'bil Iman an Siddi fi qawlihi innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum qala, dikatakan huwar rajul yuridu ay yadhluma bimaksiatin fayuqalu lahu ittaqillah fayajillu qalbuh. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan, ya, ada seseorang laki-laki yang ingin berbuat zalim terhadap dirinya. Perbuatan itu ada dua, ya, perbuatan yang biasanya diungkapkan. Pertama kata fahisyah. Yang kedua zalim. Misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 135. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, apabila mereka berbuat keji, fahisyah, dan mereka menganiaya diri mereka. Ini ada dua kejahatan. Satu adalah perbuatan keji, satu adalah menzalimi diri. Apa perbedaannya? Sama-sama perbuatan jelek. Kata fahisyah, kata para ulama, itu kaitannya adalah apabila kita melakukan, implikasinya ada kepada orang lain. Tapi kalau menzalimi diri, itu hanya implikasinya kita saja. Ya. Nah, di dalam riwayat ini yazlim, dia ingin melakukan perbuatan yang menganiaya dirinya. Contohnya apa? Makanan yang haram. Makan makanan yang haram. Misalnya, kan tidak ada implikasinya ke orang lain. Ya, bimaksiatin, sebuah perbuatan maksiat, kemudian dikatakan kepadanya ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, atau bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajillu qalbuh, maka kemudian hatinya itu bergetar. Nah, ini dia tandanya. Ya. Nah, ini yang pertama. Dan kaitannya tadi adalah ketika disebut namanya, ya, karena orang itu memang sering menyebut Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah pun ingat kepadanya. Maka ketika dia ingin mengerjakan sesuatu yang menzalimi dirinya, kemudian diingatkan orang lain, maka dia ingat. Ini ada kaitannya dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-A'raf. Ya, ini surah yang ke-7. Kalau surah Al-Anfal itu surah ke-8 di dalam Al-Quran susunannya. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang kedua terakhir itu memang menganjurkan kepada kaum muslimin, khususnya kaum yang beriman, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya di ayat yang nomor 2 di surah Al-Anfal, di surah yang ke-8 ada kaitannya. Apa ayatnya berbunyi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna jahri minal qaul bil ghaduwi wal asal wala takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan jangan kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, ini dia. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa syarat pertama orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan adalah bergetar hatinya ketika nama Allah disebut. Kapan bisa bergetar? Kalau dia sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia sudah merindukan Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi ingatnya itu bukan hanya sekedar ingat yang biasa, tapi ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala adalah Malik Yaumiddin. Dia adalah yang akan membalas nantinya. Wah, tak jadi buat kejahatan. Nah, ini dia.
Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat itu dikatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karena dibacakan tadi. Nah, ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu secara garis besar ada dua. Tadi yang saya bilang ayat qauliyah, yaitu Al-Qur'an, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi ayat yang kauniyah, yang ciptaannya. Disebut juga siapa yang bisa menciptakan sedetail makhluk-makhluk itu. Tak mungkin seorang profesor dia juga diciptakan, tak mungkin menciptakan. Tapi benda tadi ada semula jadi sudah, dan itu detail sekali. Nah, ini siapa yang menciptakan? Tentu bukan manusia, tapi ada kekuatan yang maha dahsyat yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Nah, bertambahnya itu bertambah yang seperti apa, ya? Nah, di dalam tafsir Al-Wasit karya Syed Tantawi mengatakan yang bertambah itu adalah zadathum quwwatan fi tasdiq. Ini yang pertama, yaitu bertambah semakin percaya. Jadi ketika dibacakan, pertambahan yang terjadi adalah semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasyiddatun fil i'zan, bertambah ketaatannya, bertambah semakin percaya, bertambah ketaatannya. Kemudian yang selanjutnya, warasukhan fil yakin, keyakinannya semakin teguh, dia bisa goyah-goyah. Kemudian seterusnya apa yang bertambah, wa nasyatan fil a'malis salihah, yaitu bertambah semakin aktif dalam amal soleh. Ini tandanya. Kemudian yang terakhir dikatakan oleh Syed Tantawi, wasi'atun fil ilmi wal ma'rifah. Jadi dia itu bertambah ilmunya, pengetahuannya, serta keilmuannya bertambah. Jadi yang dia tambah pertama adalah semakin percaya, yang dia tambah semakin taat, yang dia tambah adalah semakin teguh, yang dia tambah adalah semakin aktif di dalam bekerja atau melakukan amal soleh, semakin aktif di dalam menambah keilmuan dan wawasan. Ini dia. Tapi kalau misalnya ada indikator ini, ternyata setelah dibacakan ayat-ayat Allah menjadi lemes di dalam mengerjakan amal-amal yang soleh, ini bisa dipertanyakan. Ini belum masuk ke dalam mu'minuna haqqa, belum lagi. Atau ketika dibacakan ayat-ayat Allah malas untuk menuntut ilmu, ini juga bukan standar mu'minuna haqqa. Orang mu'minuna haqqa adalah wasi'atun fil ilmi wal ma'rifah, kata Syed Tantawi. Ya, maka mari, ini adalah momen bagi kita, selagi kita masih hidup, tambah keilmuan, tambah lagi apa yang mesti ditambahkan di dalam untuk supaya kita bertambah keyakinan kita. Nah, ini dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi ada unsur tawakal di sini. Nah, bertawakal artinya adalah berserah diri. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Ubaid mengartikan bertawakal kepada Allah ialah tidak berharap kepada yang lain, tidak berserah diri, tidak menyerahkan untung nasib kepada pekerjaan kepada orang lain, tidak. Semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah begini tawakalnya, berarti dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu adalah wasilah. Kata Din Samsudin, ini baru-baru ini Din Samsudin terkenal ya.
saya mengutip kata Din Samsudin, itu adalah wasilah laisal ghayah. Wasilah artinya perantaraan, laisal ghayah bukan tujuan. Artinya begini, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, itulah ghayah. Sedangkan yang lain, ikhtiar itu adalah wasilahnya. Nah ini dia, hanya perantaranya saja. Tidak boleh juga membebaskan, saya bertawakal kepada Allah kemudian bebas berikhtiar. Maksudnya itu tidak berikhtiar, tidak begitu. Perlu ada wasilah, perlu ada ghayah. Ghayah tujuannya, destinationnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasilahnya adalah ikhtiar tadi. Ini dia. Jangan pula salah, ini saya bertawakal kepada Allah kemudian melupakan ikhtiar. Bukan begitu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang mau sholat ke masjid, kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Itu ontamu sudah diikat belum?" Katanya, "Saya bertawakal kepada Allah." Salah itu. Yang bertawakal adalah diikat dulu ontanya, baru sholat, ya kan? Kalau ada mobil kah, motor kah, disuruh kunci dulu, ya, baru sholat sini. Supaya ada unsur ikhtiarnya, jangan hanya bertawakal gitu saja. Ini yang ketiga dari sifat ataupun kriteria mukmin yang sebenar-benarnya. Yang keempat yang disebutkan dalam ayat itu adalah alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang yang mendirikan salat. Bagaimana mendirikan salat, sebenar-benar salat ini? Mendirikan salat dengan khusyuk. Kapan bisa khusyuk? Kalau sudah tahu ilmunya, ya, rukun-rukunnya dikerjakan, syarat-syaratnya dikerjakan. Ini dia. Karena apa? Karena salat ini adalah amalan pertama kali dihisab di yaumil kiamah nanti. Makanya jangan abaikan salat. Bahkan salah satu indikator yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi seorang yang munafik adalah apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik apabila mereka mendirikan salat, mereka mendirikan dengan malas. Hanya ingin dilihat saja, tiba-tiba bersendirian, mana ada salatnya seperti itu. Ini dia. Tapi orang mukmin yuqimuna shalah. Dalam tafsir dikatakan yuqimuna shalah itu adalah menunaikan haknya dengan rukun-rukunnya, kaidah-kaidahnya sampai kemudian ke derajat khusyuk. Ini dia. Itu baru sebenar-benar mendirikan salat. Bahkan di dalam hadis yang populer bahwa as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Kira-kira gimana kita? Kemudian dikatakan lagi dalam hadis, apa amalan yang terbaik itu? Salah satunya adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya atau di awal waktunya itu. Jangan diakhir-akhirkan. Biasanya kalau diakhirkan itu berarti sudah nampak malasnya itu, ya. Orang mukmin yang sebenar-benarnya tidak seperti itu. Pasti dia yuqimuna shalah, menunaikan kaidah-kaidahnya, rukun-rukunnya, kemudian ke derajat khusyuk sampai betul-betul dia mendirikan dengan sebenar-benarnya. Dan yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa dan menafkahkan, ya, sebahagian apa yang kami berikan kepada mereka. Dia memberikan nafkah. Nah, kata yunfik ini di dalam bahasa Arab kalau kita artikan secara lugatan itu ada dua, ya. Kata yang pertama adalah dia terputus atau hilang, itu kata yunfikun. Kemudian kata yang kedua yang seakar kata dengan itu adalah tersembunyi atau samar-samar. Nah, kalau kita lihat kata yang cocok untuk kata yunfikun ini adalah kata
terputus atau hilang. Maksudnya apa? Ketika kita menafkahkan harta kita atau menginfakkan harta kita, apa yang terjadi? Kita sudah putus kepemilikannya. Pemilikannya sudah berubah dari punya kita, sekarang hilang kepemilikannya, punya yang kita berikan sedekah kepadanya. Ya. Baik. Nah, itulah dia. Kemudian balasannya ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Balasan yang kedua, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya. Dan kemudian memperoleh juga maghfirah, yaitu keampunan. Siapa di antara kita ini tidak pernah berbuat dosa? Pasti pernah berbuat dosa. Yang kita inginkan adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Ya. Maka ketika sudah diampuni oleh Allah, berarti sudah tidak ada lagi dosa kita. Maka ketika itu wajar kalau kita mendapatkan yang keempat, warizkun karim, dan rizki nikmat yang mulia, ya, yaitu berupa sorga. Nah, ini bisa dilihat di tafsir Jalalain, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah kita ini sudah termasuk kepada golongan orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2-4 yang sudah kita pelajari malam hari ini. Apabila ada kesalahan, itu terutama adalah berasal dari saya. Apabila ada sebuah kebenaran, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.